kemudian kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena masalah makanan yang tidak atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, kita masuk pada pembahasan yang pertama, kenapa kita harus menghindari makanan yang haram. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala mengusir keluar Nabi Adam dan istrinya dari surga, ternyata jamaah sekalian, itu gara-gara keduanya melanggar ketentuan Allah tidak boleh makan buah yang ada di surga itu. Bahkan Allah sampai mengatakan wala taqroba, jangan kamu berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Nah kan ternyata memang dimakan juga Pak, yang disebut dengan buah keabadian. Sebenarnya ini hasil dari kerjaannya setan sih Pak, iblis ya. Karena sebenarnya buah itu bukan buah keabadian. Setan aja yang ngasih nama. Lalu Nabi Adam dan Hawa terprovokasi. Karena di dalam ayat yang lain dikatakan, mau nggak kamu saya tunjukkan pada sebuah pohon yang kalau kamu makan buahnya, kamu akan hidup abadi. Nah, kata Nabi Adam, mau banget. Saya pengen menikmati surga ini terus-terusan, gak usah pakai mati gitu ya. Nah, jamaah sekalian, dibohongin kayak gitu mau, Nabi Adam kemudian makan. Bahkan istrinya pun makan juga. Dan ternyata dua-duanya mah tidak abadi, Pak. Meninggal juga Nabi Adam itu. Artinya itu kan bukan pohon keabadian, kena dibohongin aja, kena prank kalau bahasa kitanya. Nah, terusirlah Nabi Adam dan istrinya dari surga. Itu kalau kita bicara dosa dan kemaksiatan, ya sebenarnya bukan karena misalnya dia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, atau nggak haji, bukan. Juga bukan karena misalnya mencuri, korupsi, gitu-gitu, bukan. Ternyata itu adalah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, Nabi Adam. Dan Nabi Adam kemudian bertaubat ya atas kesalahannya itu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, apabila Engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih pada kami, lanakunanna minadh dhalimin. Itu doa taubat penyesalannya Nabi Adam. Gara-gara dia diusir dari surga dan penyebabnya ya karena dia memakan makanan yang Allah haramkan. Pak, sebenarnya Nabi Adam tuh hidupnya di surga. Dan semua makanan yang ada di surga pada dasarnya halal. Tidak ada makanan yang tidak halal di surga. Artinya Nabi Adam itu bukan kelaparan gitu Pak, sampai akhirnya terpaksa makan gitu, enggak. Berlimpah makanan di surga itu. Tapi masalahnya kenapa kok yang justru yang dilarang itu malah yang dimakan? Kenapa nggak makan yang lain-lain aja? Kan juga enak juga, ya lezat juga gitu. Tapi kenapa justru yang itu? Nah karena memang ada unsur tadi Pak. Ada unsur setan membisiki, ya, yang memberi semacam motivasi agar makan begitu. Bukan karena Nabi Adam dijebak sama Allah itu, enggak. Makanya di kita sekarang ini Pak, lain cerita kalau orang nggak tahu bahwa makanan itu haram, lantas kemudian dia dosa gitu, enggak. Allah itu ketika menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, itu pakai ismul isyarah, pakai kata tunjuk. Ditunjuk pohonnya, wala taqraba hadhihi asyajarah, pohon ini, dituding gitu Pak.
Adam tahu, oh ini pohonnya yang kagak boleh. Jadi Adam tahu itu nggak boleh. Cuman entah bagaimana dimakan juga. Nah, itu yang jadi masalah itu, Pak. Allah Maha Adil, Pak. Tidak akan menghukum seseorang dengan cara dijebak gitu, Pak. Jadi Nabi Adam tuh tidak terkena jebakan Batman gitu, enggak. Nah, kita juga begitu hari ini di dunia, yang diharamkan itu yang jelas-jelas haramnya saja. Adapun dibalik dari itu kayak apa, itu urusan Allah. Jadi kata Nabi kita, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita ini menghukumi suatu makanan halal atau haram itu, Pak, cukup dengan melihat zahirnya saja. Nahkumu bidzawahir. Adapun yang dibalik dari itu yang kita nggak tahu, wallahu yatawallas sarair. Allah lah yang mengurus urusan yang di belakangnya itu. Bahkan yang menarik, Bapak Ibu jamaah sekalian, ngomongin apa saja yang Allah haramkan kemudian buat kita, buat umat manusia ya, umat Nabi Muhammad. Kalau yang di surga tadi kan buat Nabi Adam doang tuh, Pak. Nah, yang buat kita itu di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang berbeda. Ada di dalam surat Al-Ma'idah pastinya, karena terkait dengan surat makanan kan. Nah, ada juga, Pak, selain di surat Al-Ma'idah, Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah. Ya, di mana di dalam Al-Baqarah itu Allah menyebutkan famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Siapa orang yang terpaksa, ya, tapi dia nggak bisa kalau nggak makan, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Tidak jadi dosa bagi dia. Terpaksa makan makanan yang haram karena dia mempertahankan nyawa. Pilih mana? Makan tapi haram atau tidak makan tapi mati. Nah, pilihannya makan walaupun haram. Bukan nggak makan nggak apa-apa sampai mati, itu malah bunuh diri jatuhnya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita bicara tentang fikih kuliner, sebenarnya ringan-ringan saja. Ya, pertama nih, Pak, bahwa semua makanan itu pada dasarnya halal, kecuali yang Allah bilang haram. Nah, kalau kita pakai logika ini, ya maka kita cukup cari yang haramnya saja untuk kita hindari. Dan tidak perlu semua makanan kita periksa satu-satu. Nggak perlu semua makanan kita curigain. Mengingat kita tinggal di negeri paling besar umat Islamnya, Indonesia. Lain halnya nih, Pak, kalau kita tinggal di negeri yang mayoritas orang kafir semua, Islamnya cuma nggak berapa biji doang, dan hampir semua makanannya babi, semua makanannya najis, mengandung hal-hal yang diharamkan semuanya. Nah, baru kita di situ khudzu hidrakum, hati-hati ya, jangan sampai kena makan makanan yang haram. Nah, syukur-syukur di negeri minoritas muslim itu sudah ada lembaga yang membuat rekomendasi, yang halal tuh ini, sisanya jangan, gitu misalnya. Tapi Pak, kalau kita tinggal di Indonesia, mayoritasnya muslim, tukang makanan Pak ya, yang jualan muslim, yang beli muslim, ya, yang nganterin makanan muslim, yang masak muslim, semuanya muslim. Ya berarti secara umum pada dasarnya semua makanan di negeri Islam itu halal. Kecuali yang memang secara jelas dia mengandung hal-hal yang memang Allah haramkan. Nah, apa yang Allah haramkan itu tadi saya katakan di dalam surat di dalam Al-Quran kita menemukan ada 3 ayat yang berbeda, tapi kemudian ngomongin hal yang sama, yaitu Allah berfirman, saya ambil yang surat Al-Maidahnya saja. Di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir.
telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wama uhilla li ghairillahi bihi, dan hewan yang disembelih untuk selain Allah, dan seterusnya. Itu panjang ayatnya. Saya akan mulai dari yang pertama dulu, jamaah sekalian. Allah itu mengharamkan pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi. Kalau kita bicara maitah, bangkai, apa pengertiannya? Semua hewan yang matinya tidak lewat proses penyembelihan yang syar'i, maka hewan itu walaupun dasarnya hewan halal, tapi karena matinya nggak benar, ya berarti itu bangkai. Nah, di ayat ini bangkai itu disebutkan contohnya, Pak. Ya, di ayat yang sama ini Allah menyebutkan pertama wal munkhaniqatu. Matinya kecekek, Pak. Dia bukan mati karena disembelih, tapi kecekek gitu. Kejiret mungkin ya, terus dia mati. Lehernya kena tali atau kena jebakan begitu ya. Al-munkhaniqah. Itu bangkai. Kenapa? Karena matinya tidak dengan proses penyembelihan. Yang kedua, wal mauquzah, yang terpukul atau kena lempar batu atau ketiban batu. Pokoknya matinya kena benda tumpul. Misalnya gini, Pak. Burung dara. Kan burung dara itu kan jinak merpati ya. Atau ayam dah, yang gampang ayam kampung. Kita, Pak, pakai batu kita timpuk gitu. Mati itu, Pak. Itu bangkai. Karena dia matinya bukan pakai benda yang tajam. Lain halnya hewan liar. Dia hewan halal tapi liar. Lalu kita berburu, Pak, pakai panah atau pakai tombak atau pakai pisau ya, atau pakai pedang atau pakai apapun lah senjata, tapi yang ujungnya lancip. Kena bagian tubuh yang manapun, nggak harus di leher, di bagian mana, tapi tembus. Dan darah mengalir keluar. Nah itu, Pak, halal. Bukan bangkai. Tapi syaratnya, Pak, bukan hewan yang kita pelihara, tapi hewan liar. Kalau hewan yang kita pelihara, misalnya kita punya ayam, Pak. Ayam kita taruh di lapangan, lalu kita tembak, biar mati bangkai, Pak. Kenapa? Karena dia hewan jinak. Kalau hewan jinak harus disembelih. Tapi kalau hewan liar kan nggak bisa disembelih, Pak. Nangkapnya bagaimana? Dia kan kabur-kaburan mulu, gitu kan? Nah, oleh karena itu bisa cara menyembelihnya dengan cara dibedil, ditembak, ya, dipanah, ditombak dan sebagainya. Tapi tidak boleh dengan benda yang tumpul. Jadi tidak boleh matinya karena batu atau karena kita getok jidatnya, itu nggak boleh gitu, Pak. Kemudian yang berikutnya wama akalas sab'u. Berikutnya wal mauqudatu wan mutaraddiyah. Nah, mutaraddiyah ini, Pak, hewan yang taraddi, jatuh dari ketinggian. Biasanya tuh, Pak, kalau di gurun ya, kan ada kambing. Kambing ini hewan yang pandai meniti lereng-lereng gunung. Nah, tapi kalau dia kepleset jatuh gubrak, mati, Pak. Nah, itu bangkai. Atau dia manjat pohon, jatuh dari pohon, ya. Al-mutaraddiyah itu termasuk hewan yang jatuh itu mati, nah itu bangkai. Kemudian wan natihah. An-natihah itu artinya dia matinya ditanduk sama temannya sendiri, Pak. Ya, bisa jadi dia kambing atau dia sapi atau dia hewan apapun lah ya. Tapi matinya ditanduk sama sesama hewan itu, maka itu termasuk bangkai. Dan termasuk kata Allah wa ma akalas sab'u.
yang dimakan oleh hewan buas, illa ma zakkaitum, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Jadi gini Pak, contoh ya, kita punya ayam, ayam kita jadi sasaran hewan buas, biasanya musang gitu Pak. Diterkam sama musang, ya kan? Terlepas, ayamnya masih hidup, kita sempat sembelih, itu boleh dimakan. Tapi kalau diserang sama musang, musangnya kabur, ayamnya udah mati gitu Pak. Nah itu bangkai. Ya sama dengan misalnya ayam kelindes becak gitu Pak. Ayam kelindes becak, kelepak-kelepak dia. Kalau masih hidup kita bisa sembelih, bisa dimakan. Tapi kalau udah kelindes, udah mati, udah gepeng dan sebagainya, ya udah nggak bisa. Ya. Wa ma dzubiha 'anil 'alan nusubi, dan nah ini Pak, hewan yang disembelih buat berhala. Hewannya halal Pak, ayam, kambing, sapi. Cuma yang nyembelih itu Pak, nawaitunya buat seserahan kepada ya katakanlah jin, setan, dedemit, genderuwo, si apa namanya makhluk-makhluk halus gitu, buat ngusir setan, katanya disuruh tanam pala kebo 7 biji gitu ya. Nah itu waktu niatnya mau nyembelih buat sesajen gitu Pak, nah berarti itu tidak boleh dimakan. Kenapa? Ya karena ini diniatkan buat dipersembahkan kepada yang selain Allah. Itu disebut istilahnya wa ma dzubiha 'alan nusubi, disembelih untuk berhala, untuk selain Allah. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu contoh dari bangkai. Hewan yang matinya tidak dengan cara disembelih. Nah, tetapi ada keringanan, yaitu ketika Nabi SAW menyebutkan, uhillat lana maitatani wa damani. Ada 2 bangkai yang dihalalkan buat kita dan juga 2 jenis darah. Tapi kita masih ngomongin bangkai ini Pak. Yang pertama, bangkai itu yang halal adalah as-samak. Ya kalau artinya sih ikan gitu Pak. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan al-hut. Hut itu hewan yang hidupnya dalam air. Nah yang kedua, wal jaradu, dan serangga. Nah 2 jenis hewan itu Pak, ya, itu tidak perlu disembelih secara benar, mati saja dia jadi bangkai, bangkainya halal. Nah cuman nanti detailnya para ulama sedikit berbeda dalam menentukan kriteria hewan air itu Pak. Ya, sepakat kalau yang hidup di air itu matinya jadi bangkai tapi bangkainya halal, itu sepakat. Cuma nanti ada yang nggak jelas nih, dia hewan air apa bukan. Misalnya ya Pak, kepiting. Kepiting itu Pak, kalau dilihat secara biologis ya, dia termasuk biota air sih sebenarnya Pak. Karena dia bernafasnya dengan insang. Kemudian dia juga bertelur di air, ya kan? Dan dia karena dia bernafas pakai insang, ya dia nggak bisa napas kalau nggak pakai air gitu kan. Cuma ada catatannya Pak. Ini kepiting ini Pak, dia bisa jalan-jalan ke darat. Nah, jalan-jalan ke daratnya ini yang kita jadi bingung nih. Lu mau ngapain ke darat, ya kan? Kalau dia cuman ikan doang, aman Pak. Kita makan ikan nih ya. Nggak ada tuh Pak ikan yang kita sembeli pakai baca bismillah tuh nggak ada. Dia mati-mati aja. Kadang-kadang matinya di pancingan, kadang-kadang di jaring, di jala, kadang-kadang matinya di es, kadang-kadang matinya menjelang digoreng. Istri kita tuh Pak, kalau beli ikan tawar, ikan lele di pasar tradisional yang masih hidup Pak, itu dibawa pakai plastik masih ada airnya tuh Pak, gula. Masih bergerak-bergerak tuh ikan lelenya. Begitu mau digoreng, nah lu gimana cara matiinnya, gitu kan Pak? Ya kan nggak disembelih Bismillah, ya Allahu Akbar, kan nggak pakai begitu, ya kan? Diapain Pak? Matiin lele itu diapain?
Dia getok aja jidatnya pakai ulekan. Tok. Geger otak tuh lele mati dia. Ya kan? Nah, begitu mati saya tanya, Pak, dia kan matinya nggak pakai disembelih, nggak pakai baja bismillah. Dia bangkai apa bukan itu? Bangkai, Pak. Bangkai. Tapi karena ini pengecualian, bangkai ikan itu halal. Itu kan kalau lele. Nah, kalau misalnya bini kita belinya ikan teri 2 kilo, bagaimana cara nyembelihnya? Ikan teri 2 kilo. Kelamaan nyembelihnya kan? Ya udah, langsung aja digoreng gitu kan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, hewan air itu halal. Tidak peduli nyembelihnya gimana, bahkan nggak usah pakai disembelih. Asalkan dia mati, ada ikan terdampar gitu ya di pinggir pantai, langsung dimakan aja. Nah, cuman tadi ini Pak, yang jadi masalah, kalau hewannya itu setengah air, setengah darat, Pak. Nah, gini dulu nih ya, hewan darat. Kalau hewan darat, Pak, ya, tidak boleh dimakan begitu aja. Dia harus disembelih dulu. Misalnya kelinci gitu, Pak ya. Kelinci kan hewan darat itu. Nah, kalau kita mau makan, ya mesti disembelih. Kalau kucing emang dari awal nggak boleh dimakan, anjing juga nggak boleh. Tapi katakanlah burung gitu misalnya, burung merpati, burung merak, ya, ayam kalkun, burung onta, unggas-unggasan gitulah, itu boleh dimakan, tapi dengan syarat disembelih, ya kan? Nah, jadi gini Pak, kalau hewan darat mati ya, oh berarti bangkai dia. Kalau nggak disembelih, ya kan? Sedangkan kalau hewan air mati, disembelih nggak disembelih, dan kebanyakan sih nggak disembelih ya, asalkan dia hewan air, ya berarti dia halal. Nah, yang jadi masalah, kalau dia setengah air, setengah darat, kayak kepiting itu, Pak. Ini jadi masalah di dua mazhab nih, Pak. Kalau di dalam mazhab Asy-Syafi'i, as-saratan, kepiting itu, Pak, itu dianggap haram. Kenapa? Karena tadi, emang sih dia punya insang, emang sih dia hidup di air karena napasnya dengan insang, bahkan bertelurnya pun di air, masalahnya dia sering main ke daratan. Nah, sehingga dia dianggap hewan setengah air, setengah darat. Nah, sebagai hewan air kalau dia mati aman sih sebenarnya. Cuman gara-gara dia sering main ke darat, jadi pertanyaan, ini hewan darat mati kan harus disembelih. Ya taruhlah berarti dalam tubuh kepiting itu ada dua kepribadian. Dia sebagai hewan air, kalau mati jadi bangkai, bangkainya halal. Tapi juga dia punya unsur dirinya sebagai hewan darat, yang kalau mati jadi bangkai, bangkainya haram. Nah, antara halal dengan haram jadi satu tubuh, itu ikut halalnya apa ikut haramnya? Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Pak, itu ikut haramnya. Ya, ibarat kata begini, Pak. Ada anjing kawin sama kambing. Seandainya bisa, gitu, Pak. Lalu punya anak. Anaknya nih, Pak, setengah anjing, setengah kambing. Sebagai kambing mah dia halal. Tapi sebagai anjing, nah dia haram. Walaupun anjingnya cuma setengah gitu. Dari ciri-ciri tubuhnya tampaknya sih kayak kambing gitu. Cuman begitu mau disembelih kenapa dia kaing-kaing gitu ya. Ini kan berarti dia ada unsur anjingnya gitu. Nah, seandainya itu bisa terjadi, itu dianggap haram. Nah, oleh mazhab Syafi'i, kepiting itu diharamkan karena dia separuhnya hewan darat. Jadi nggak boleh gitu, Pak. Nah, selain kepiting nanti ada kodok, ya kan? Ada juga buaya gitu. Pokoknya hewan-hewan yang jadi-jadian itu, Pak. Dia hidup di air juga, dia hidup di darat juga. Itu oleh mazhab Syafi'i dipukul rata haram. Nah, lawannya mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu punya prinsip begini. Pada dasarnya kepiting itu hewan air. Dia kan bernafasnya dengan insang, bertelur di air, banyak napas dengan air gitulah ya. Bahwa dia bisa main ke darat, itu urusan dia dengan Tuhannya. Kita nggak usah ribut-ributin dia mau kemana, itu urusan dia. Yang jelas dia hidup di air. Maka selama dia bisa hidup di air, halal. Jadi menurut mazhab Hanbali, kepiting itu halal.
Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kepiting itu haram. Gitu. Nah saya Pak, saya orang Indonesia, mazhab saya Syafi'i Pak. Jadi kalau diajak makan kepiting, saya bilang enggak, kepiting itu haram. Gitu. Tapi kalau dikasih gratis, ya bisa juga dipakai mazhab Hambali nih, begitu Pak. Di Indonesia kan gitu. Kalau kepiting bayar sendiri mahal Pak, wah itu haram gitu. Tapi kalau kepitingnya gratis dikasih gitu, wah ada juga sih mazhab yang membolehkan gitu ya. Tapi, tapi bersamaan dengan itu Pak, di dalam mazhab Hambali yang membolehkan kepiting, mereka juga membolehkan buaya. Kan kita bilang nggak boleh dong buaya, dia kan hewan buas, bertaring, ya kan, memangsa lawannya. Dia bilang terserah dia mau buas apa enggak, yang penting dia hidup di air. Selama dia hidup di air, kita bilang halal. Urusan dia mau bunuh orang segala macam itu urusan dia, gitu Pak. Jadi kita kan bilang begini, hewan al-hayawanul muftaris, hewan yang buas, yang memakan mangsanya, bercakar, bertaring, itu kan haram gitu ya. Tapi kalau sekali dia daftar jadi anggota angkatan laut gitu Pak, dia makan hewan lain, anggaplah misalnya ikan hiu, kan makan hewan lain Pak, ya ikan apa namanya, paus lah gitu kan, makan tuh gitu kan. Buas sih dia sebenarnya, tapi karena dia anggota hewan air, ya dia dapat fasilitas itu halal. Jadi makan hiu gitu Pak, itu halal. Paus itu halal. Buaya halal gitu. Kalau menurut mazhab Hambali. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i dilihat dulu, dia sih halal, tapi kan dia sering main ke darat. Ini masalahnya, dia suka main ke darat ini. Jadi masalah itu Pak, karena dia hidup di darat lama begitu ya. Nah jamaah sekalian, itu kita baru ngomongin yang pertama, yaitu bangkai. Ya, hurrimat alaikumul maitah. Kemudian muncul yang kedua, itu masih bangkai juga, yang halal. Tadi dikatakan serangga. Ya dibilang serangga atau jarad itu Pak, kan jenisnya banyak ya. Ada laron gitu. Kalau saya sih kagak doyan Pak makan laron gitu, kagak tega. Tapi ada satu daerah itu Pak, emang dibikin rempeyek. Enak gitu katanya. Cuman saya kalau ingat laronnya lagi bergerak-bergerak gitu, mau kagak doyan gitu Pak. Iya kan? Ya tergantung sih, ya kan? Nah jamaah sekalian, jadi sebagian dari serangga, ada yang memang oleh satu masyarakat tentu dijadikan makanan. Kalau ditanya boleh apa enggak, secara hukumnya serangga itu adalah bangkai yang halal. Sebagaimana dia adalah hewan air, adalah bangkai yang halal. Tinggal masalahnya kita doyan apa enggak, itu bab yang berbeda sih. Kayak begini Pak, tahu belut, lindung, ya kan? Itu kan kayak cacing Pak, kayak ular gitu ya. Sebagian orang kagak doyan tuh Pak, makan belut gitu. Tapi kalau secara hukum fikihnya gimana? Ya karena dia hidup di air, aman sebenarnya. Yang nggak boleh itu ular gitu Pak. Nah, jamaah sekalian, kalau pakai mazhab Hambali, ular yang hidup di air, ya berarti halal gitu Pak. Gitu, ular jadi halal. Sementara kita mengatakan ular enggak. Biar kata dia bisa di air, tapi dia juga hewan di darat juga, banyakan di darat, begitu. Baik, kita tutup bab perbangkaian, kita masuk yang kedua, yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah. Jamaah sekalian, darah itu bukan hewan. Darah itu adalah bagian dari tubuh hewan. Ya, darah itu kan mengalir di dalam tubuhnya gitu kan. Nah, darah dan turunan-turunannya itu termasuk benda yang najis. Ya, tadi bangkai itu najis juga. Nah, sekarang kita ngomongin hewan apa namanya darah. Nah, ini najis juga. Dia ada di dalam tubuh manusia, juga ada dalam tubuh hewan. Begini, Pak. Kalau hewan disembelih, ya kan, dileherkan, itu darahnya kan muncrat, Pak. Nah, darah yang muncrat itu kadang-kadang ditampung pakai ember. Sampai dia beku,
jadilah itu makanan buat sebagian orang. Kita nyebutnya darah marus, ya, kayak ati gitu Pak. Nah itu haram, itu tidak boleh dimakan. Ya walaupun dari sumbernya dari hewan yang halal, kayak kambing, sapi, ayam, dan tapi ketika darahnya, nah itu tidak boleh. Nah jamaah sekalian, jadi darah itu kenapa tidak boleh? Karena dia termasuk benda yang najis. Najis Pak. Dan bersama dengan najisnya darah ada juga dalam tubuh hewan yang najis-najis seperti air kencingnya, kotorannya, ya kan, isi perutnya, semua itu ikut disebut sebagai benda yang najis. Nah, jamaah sekalian, bab najis ini ada kaidahnya begini. Segala yang najis itu haram dimakan. Walaupun belum tentu yang haram dimakan pasti najis. Belum tentu. Ya Pak. Kalau najis, pasti haram dimakan. Tapi kalau haram dimakan, belum tentu najis. Pak, paku payung, itu kagak najis Pak. Cuman haram digadoin. Gitu. Silet, haram Pak dimakan. Cutter, haram dimakan. Tang, obeng, linggis, beling, piring pecah, ya kan, nggak boleh dimakan Pak. Tapi najis nggak? Tang, nggak. Linggis, nggak. Jadi Pak, prinsipnya segala yang najis haram dimakan. Tapi belum tentu kalau haram dimakan otomatis najis, enggak juga. Nah, oleh karena itulah maka kita periksa nih, apakah suatu benda termasuk najis atau bukan. Kalau dia najis, maka tidak boleh dimakan. Ya kan? Kalau dia najis, maka tidak boleh dimakan. Nah, yang keluar dari tubuh hewan, sebagiannya najis. Tapi tidak semua najis. Contoh nih Pak ya, kalau yang keluar tuh darah, ngocor najis. Yang keluar nanah itu najis. Yang keluar itu air kencing, kotoran, ya dan sebagainya kan najis. Tapi coba Pak, keluar dari tubuh hewan, air susu, susu sapi, susu kambing, susu onta, najis nggak? Nggak, susu kagak, ya kan? Keluar dari tempat kotoran buang kotorannya hewan, telur ayam, itu tempat keluarnya sama kotorannya ayam, tempat keluarnya Pak. Cuman yang satu najis, yang satu halal. Ya, tidak najis gitu. Telur itu tidak najis, boleh dimakan gitu ya. Jadi tidak semua yang keluar dari tubuh hewan itu najis. Air susu tidak, telur tidak. Termasuk Pak, anak hewan yang baru dilahirkan. Itu tidak najis gitu. Bahkan ini yang unik Pak, ada satu kejadian Idul Kurban ya. Kita nyembelih sapi Pak. Kelihatannya sapi itu montok, ternyata lagi hamil Pak. Nah, begitu kita sembelih sapinya dan kita belek isi perutnya, ternyata di perutnya ada bayinya. Ya bayinya mati pastinya kan, karena emaknya mati, bayinya ikut mati. Nah, pertanyaannya, ini bayi sapi yang ada di perut si emak yang digorok itu Pak, halal apa haram? Nah, jadi gini Pak, karena yang kita sembelih emaknya, dan anaknya itu enggak kita sembelih, seharusnya sih anaknya bangkai. Karena matinya enggak kita sembelih kan. Cuma begini Pak, karena dia adanya di dalam perut emaknya, di saat emaknya masih hidup, ya kan, begitu emaknya kita sembelih, mati, maka anaknya yang mati itu ikut hukum sembelihan emaknya. Jadi kalau biangnya ini kita sembelih, sah halalnya, halal dagingnya, maka di dalam perutnya yang ada janinnya itu, bayinya, itu ikut halal juga. Gitu. Lain halnya kalau gini Pak, ini sapi bunting, terus dia melahirkan, gitu kan. Nah udah lahir, ini nih sapinya kita sembelih, anaknya udah keluar. Nah anaknya mesti disembelih lagi Pak. Nggak bisa, wah empuk juga nih kalau kita rebus gitu ya. Nggak bisa Pak, harus disembelih dulu gitu. Apalagi kalau keluar dari perut emaknya dalam keadaan sudah mati, oh berarti dia bangkai. Kalau dia masih hidup, ya keluar dari perut emaknya disembelih.
Tapi kalau dia ada di dalam perut induknya disembelih, maka dalamnya ikut. Telur gitu juga, Pak. Ya kan? Ada ayam disembelih, di perutnya ada telurnya. Belum sempat jadi telur yang kulitnya keras, Pak. Nah, itu boleh dimakan, enggak masalah. Gitu. Jadi ikut pada induknya. Nah, jamaah sekalian, di antara yang diharamkan dari hewan adalah babi. Kita ngomong yang ketiga, Pak. Ya, ketika Allah haramkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu, yang ketiga walahmul khinzir, dan daging babi. Jamaah sekalian, babi ini adalah hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran bahwa dia sejak masih hidup pun itu sudah najis. Babi, Pak, sejak masih hidup sudah najis. Beda dengan hewan buas, misalnya kayak macan, harimau gitu ya. Itu kan hewan buas, Pak. Nah, hewan buas yang bertaring atau bercakar kayak elang dan sebagainya, tubuhnya itu tidak najis ketika dia masih hidup. Jadi, Pak, kalau ada macan nih, Pak, kita elus-elus gitu, enggak najis, Pak. Enggak najis. Ya hati-hati ntar dicakar gitu ya. Tapi kalau kita pegang badannya, enggak najis. Bahkan dijilat sama macan, itu enggak najis juga, Pak. Air liurnya. Cuman hati-hati jangan sampai digarot gitu ya. Nah, dia tidak najis. Tapi, nah, karena dia hewan ghairu ma'kulil lahm, hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka kalaupun kita sembelih macan itu, ini macan nih, Pak, kita sembelih, nah yuk ikut bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, penyembelihannya tidak sah. Soalnya apa? Soalnya dia hewan ghairu ma'kulil lahm, hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Ya sama tuh macan, ya kucing, itu Pak, ya kan? Kucing tuh saya tanya, kucing najis nggak sih, Pak? Kucing nggak najis, air liurnya nggak najis, badannya nggak najis. Cuma kalau kucing kita sembelih baca bismillah, tetap haram dimakan. Nah, jadi dia keharamannya karena ghairu ma'kulil lahm, tidak boleh dagingnya dimakan. Sama dengan tadi khinzir, tidak boleh dagingnya dimakan, gitu ya. Nah, cuman bedanya lagi, khinzir ini dia najis. Jadi badannya tidak boleh dimakan dan tubuhnya bahkan ketika masih hidup sudah najis. Oleh para ulama di kalangan mazhab Syafi'i, babi itu dimasukkan ke dalam najis yang mughalladzah, najis yang berat. Kita ketemu sama babi, Pak, ya kan? Kita elus-elus badannya, gitu ya. Ini bekasnya nih, Pak, nyucinya berat. Pakai air 7 kali, salah satunya pakai tanah. Ketemu babi di jalan, dia cium tangan, gitu kan. Cium tangan ada bekas belepotan ludahnya, gitu kan. Nyucinya tuh, Pak, 7 kali, gitu. Padahal babinya baik-baik aja. Mana babinya udah masuk Islam lagi, tetap aja. Walaupun babi udah baca syahadat, sekali babi, dia najis mughaladzah, gitu kan. Nah, hidupnya aja dia sudah najis, ya kan? Apalagi dia mati, Pak. Ya, mau disembelih nggak disembelih, dia jadi bangkai. Hidupnya najis, matinya jadi bangkai. Berarti najisnya itu berlapis-lapis kenajisannya. Oleh karena itu, Al-Quran menyebutkan secara spesifik dalam 3 ayat yang berbeda, walahmul khinzir, walahmul khinzir, walahmul khinzir. 3 kali itu, Pak. Nah, maka buat kita, Pak, kita nggak perlu bertanya lagi sama Allah, kenapa sih babi diharamkan? Enggak. Ya Allah maunya begitu aja udah. Allah maunya begitu. Selesai. Tidak perlu ada istilahnya alasan kenapa dia jadi haram. Kalaupun ada penjelasannya, itu kita bikin-bikin saja yang kadang-kadang kita suka ketipu sendiri. Misalnya ada yang bilang begini, karena di dalam daging babi itu ada
cacing pita, misalnya gitu Pak ya. Karena di dalam daging pita ada virus, karena daging babi itu ada apa dan sebagainya. Sebenarnya jemaah sekalian, lepas dari masalah ada apanya, ya, tapi hukumnya haram, gitu. Jadi nanti Pak, walaupun cacing pitanya, virusnya, apanya semua mungkin bisa dihilangkan dengan teknik pengolahan makanan, tapi ya sekali babi, tetap babi ya babi haram gitu aja. Cuman kalau bicara manfaat daging babi Pak, ya kita bilang kalau buat saya nggak boleh. Tapi kalau buat orang yang bukan Islam, ya terserah dia. Pak Jackie Chan sama Jet Li itu kan jago silat tuh Pak, jago kungfu ya. Makannya babi loh Pak. Gitu. Jadi kalau dibilang orang makan babi itu nggak sehat, belum tentu juga. Di Jepang itu Pak orang pada makan babi Pak, sehat-sehat mereka. Kita kagak makan babi sakit-sakit gitu Pak. Ya, tapi nggak ada hubungannya dengan makan babi jadi sehat atau jadi sakit, enggak. Kalau buat kita, babi haram, selesai gitu doang. Nggak ada penjelasannya, karena itu secara keimanan memang dibilang haram, selesai gitu ya. Baik jamaah sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari jamaah atau cukup? Cukup aja ya? Hah? Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, simpelnya ya, air kencing onta itu diharamkan oleh semua mazhab, kecuali satu mazhab yaitu mazhab Hambali. Nah, yang kemarin rame di di media gitu ya, ada orang kita haji atau umroh ke sana, lalu dia minum air kencing onta, ya kan? Salahnya tuh di situ. Sebenarnya Pak, kalau dia orang Saudi dengan mazhabnya yaitu mazhab Hambali, memang secara resmi dalam mazhab Hambali dikatakan air kencing onta itu tidak najis. Dalam mazhabnya Hambali, ya kan? Tapi jumhur ulama mayoritas mengatakan itu najis, gitu. Bagaimana penjelasannya? Kok tetap dibilang najis? Jadi begini, Pak. Kasusnya ya, ada perampok atau pembunuh, ya dia ngerampok orang juga dan ngebunuh juga, itu menyamar masuk ke kota Madinah, nyamar jadi orang Islam. Padahal dia perampok, Pak. Nah, masuk Madinah, karena dia baru tumben, sakit dia Pak, ini perampok ini. Lalu datang kepada Nabi. Lalu Nabi bilang, oh sakit kayak gini mah obatnya minum susu onta sama air kencingnya sekalian. Kata Nabi begitu kan. Dia benar Pak, minum air kencing onta. Gitu. Nah tetapi ada kejadian yang unik. Begitu dia minum air kencing onta, ini kan dia datang ke yang punya onta Pak. Yang punya onta dibunuh, ontanya dirampas. Gitu. Nah, hadis itu kalau kebanyakan ulama mengatakan ya itu mah orang kafir yang minum gitu, yang minum air kencing onta. Kalau kebanyakan ulama mengatakan begitu. Tapi dalam mazhab Hambali enggak. Itu contohnya Nabi suruh dia minum air kencing onta. Ya berarti air kencing onta itu halal gitu ya. Nah, oke lah kita terima kalau ada satu mazhab mengatakan begitu. Tapi begini Pak, kita kan orang Indonesia, mazhab kita Syafi'i, gitu kan. Kalaupun ingin menjelaskan ada perbedaan pendapat dalam mazhab Hambali dan Syafi'i, itu penjelasannya harus lengkap. Misalnya nih Pak, saya datang ke Mekah, terus pakai YouTube channel nih Pak yang saya bilang, jamaah sekalian, kita nih umat Islam Indonesia dan mayoritas kaum muslimin mengharamkan air kencing onta. Tapi memang di dalam mazhabnya Hambali dibilang halal. Coba kita lihat tuh orang. Dia tuh orang Saudi. Ngajinya dari kecil pakai mazhab Hambali. Itu dia minum. Gitu kan Pak. Tapi saya enggak. Itu najis Pak. Gitu ya. Harusnya begitu Pak jelasinnya.
Ini enggak. Dia orang Indonesia, dia minum. Terus bilang, walau gitu. Oh, kagak ngerti agama. Orang kayak gitu. Itu kan khilafiyah, Pak. Harus dijelaskan duduk masalahnya. Jangan holal helal aja. Karena nggak belajar fikih, Pak. Apalagi perbandingan mazhab. Itu masalahnya di situ. Banyak ustadz yang nggak ngerti persoalan, tiba-tiba dia merasa paling pintar sendiri dan nerangin sesuatu yang sesat ke tengah umat Islam. Harusnya nggak boleh begitu. Jelasin dulu, ada khilafiyah. Nah, gitu Pak. Jadi Anda kalau muslimnya Indonesia, Anda bermadzhab Syafi'i, haram ya, nggak boleh makan, gitu loh. Jelaskan Pak. Oke. Sama tadi kan saya bilang, kepiting kalau madzhab Syafi'i nggak boleh. Kalau Hambali silakan. Buaya kalau madzhab Syafi'i nggak boleh. Kalau yang lain silakan. Nah, Anda mazhabnya apa? Gitu dulu kan Pak. Baik. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Ada 2 pertanyaan. Satu lagi Pak. Oh, kulit babi jadi sepatu Pak ya? Nggak apa-apa. Karena kan kita nggak makan sepatu. Ya kan? Bahwa sepatu itu jadi najis, gini Pak. Najis itu tersentuh sama badan kita nggak dosa. Orang Islam megang benda najis itu nggak dosa. Cuman dia nggak boleh sholat. Pak, kalau megang najis dosa, kesian Pak tukang sampah. Tiap hari megang najis, ya kan? Kesian tukang jagal, tiap hari belepotan najis. Kesian tukang sedot WC, tiap hari mainnya begituan, Pak. Kan dosa terus dia hidupnya kan? Nah, menyentuh benda najis itu tidak dosa. Cuman nggak boleh buat sholat. Nah, problemnya satu, Pak. Ini, apa tadi, sepatu ya? Dari kulit babi. Kita pakai tuh Pak, kan berarti kulit babinya kena ke kaki kita. Nyetrum nggak Pak? Pindah nggak tuh najisnya? Tergantung Pak. Kalau kaki kita keringetan, basah, nyampe itu Pak ke kita. Maka kalau kita mau wudhu Pak, sebelumnya kita mesti cuci dulu 7 kali, salah satunya dengan mana? Kan gitu. Agar boleh sholat. Tapi waktu pakai sepatu dari kulit babi, dosa enggak? Kalau bicara dosanya mah enggak dosa, gitu. Cuman ribet aja kalau kita mau sholat, itu kan masalahnya. Ribet itu Pak, mesti bawa tanah lagi, mau ngapain lu? Cuci kaki, kenapa pakai tanah? Sepatu saya kulit babi, gitu Pak. Itu aja masalahnya kan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.